Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Misteri. Pindah ke rumah baru yang berukuran besar dengan harga sewa murah seharusnya jadi hal yang melegakan buat sebuah keluarga. Tapi apa jadinya kalau bangunan usang di perkampungan sepi itu justru menyembunyikan teror mengerikan yang mengancam nyawa setiap dini hari. Kisah kali ini bercerita tentang sebuah kamar dengan jendela kaca besar yang letaknya berhadapan langsung dengan pohon randu raksasa. Keheningan perkampungan yang sunyi mendadak mencekam ketika sebuah obrolan santai di telepon jam 1 pagi tiba-tiba disela oleh suara nafas yang sangat berat, serak dan terengah-engah dari arah balik kaca. Teror itu tidak berhenti di situ saja, melainkan terus memuncak menjelang waktu subuh dengan rintihan tangisan yang menyayat hati. Siapa atau apa sebenarnya yang terus mengawasi dari atas dahan pohon randu tersebut? Sebelum kita masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus update dengan kisah-kisah horor nyata dari channel ini. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mobil bak terbuka berwarna hitam yang membawa barang-barang kami akhirnya berhenti tepat di area halaman depan. Perjalanan panjang dari kota benar-benar membuat seluruh badanku terasa pegel. Keadaan ekonomi keluarga yang sedang memburuk belakangan ini membuat bapak terpaksa mengambil keputusan untuk menyewa sebuah rumah berharga murah di perkampungan terpencil ini. Tempat tinggal kami yang baru ini letaknya sangat sepi dan jauh dari jalan raya utama. Jarak dari satu rumah tetangga ke rumah tetangga lainnya cukup berjauhan, dibatasi oleh hamparan kebun warga yang dipenuhi berbagai macam pepohonan rimbun. Aku turun dari mobil dan langsung merenggangkan otot-otot lengan. Angin sore berembus cukup kencang menerpa wajahku. Hembusan angin itu membuat dedaunan dari pohon-pohon di sisi kiri dan kanan rumah saling bergesekan. Suara gesekan daun kering berbunyi berisik, membuat bulu kuduk sedikit meremang tanpa sebab yang jelas. Bangunan rumah ini bergaya lama dan ukurannya cukup besar. Terasnya lebar dengan tehel berwarna abu-abu, tapi cat putih pada dinding depannya sudah banyak yang mengelupas karena dimakan usia. Ayo, barang-barangnya langsung diangkat ke dalam saja, mumpung belum maghrib. Jangan sampai kelamaan beres-beresnya, kata bapak sambil mengangkat satu kardus besar berisi peralatan dapur dari bak mobil. Aku, Mas Anton, dan adikku yang bernama Riko segera bergegas membantu bapak memindahkan barang-barang yang berat. Ibu berjalan mendahului kami sambil membawa anak kunci untuk membuka pintu utama. Suara engsel pintu kayu yang berderit nyaring langsung menyambut langkah pertama kami masuk ke area ruang tamu. Udara di dalam ruangan terasa sangat pengap dan berdebu. Aroma kayu usang langsung menusuk hidung. Setelah meletakkan beberapa kardus pakaian di ruang tengah, aku segera berkeliling mencari kamar untukku sendiri. Ada 4 kamar tidur di dalam rumah besar ini. Perhatianku langsung tertuju pada sebuah kamar yang berada di bagian paling sudut belakang. Begitu pintu kayunya aku buka, aku merasa langsung cocok. Ukurannya lumayan luas, sangat cukup untuk meletakkan kasur pegas baruku, sebuah meja belajar dan lemari plastik susun. Di atas sebuah meja kayu kecil yang menempel di sudut ruangan, tergeletak sebuah telepon rumah berjenis kabel klasik. Warnanya putih gading, tapi permukaannya sudah kusam tertutup debu tebal. Aku membersihkannya sedikit dengan tangan, lalu mengangkat gagangnya dan menempelkannya ke telinga. Terdengar nada tut panjang yang jernih, ternyata saluran teleponnya masih berfungsi dengan sangat baik. Ini benar-benar penemuan yang menguntungkan buatku. Namun fasilitas utamanya bukan cuma telepon kabel itu. Tepat di sisi dinding sebelah kiri, terdapat jendela kaca berukuran besar dengan bingkai kayu. Saat aku berjalan mendekat dan menggeser tirai kainnya yang sudah usang, pandanganku langsung berhadapan dengan sebuah pohon randu raksasa. Jarak batang pohon itu sangat dekat dengan kaca jendela kamarku, seakan tumbuh menempel pada dinding rumah. Ranting-rantingnya berukuran besar, menjulur ke segala arah dengan dedaunan yang sangat lebat. Daun-daun dari pohon randu itu menutupi nyaris seluruh pemandangan luar. Saking rimbunya pohon tersebut, aku yakin cahaya bulan dari langit pasti akan terhalang dan sulit menembus masuk ke dalam kamar ini saat malam hari tiba. Aku mulai sibuk mengambil sapu lidi untuk membersihkan debu dan mengepel lantai kamar berulang kali. Udara pengap perlahan mulai berkurang, berganti dengan aroma sabun pembersih lantai.
Saat aku sedang asik memasukkan lipatan baju ke dalam lemari, ibu berjalan perlahan masuk ke kamarku sambil membawa kemoceng. "Kamarnya lumayan enak, Bu. Ada telepon kabelnya juga di sini. Jadi gampang kalau aku mau hubungi teman-teman atau pacarku di kota," ucapku sambil merapikan tumpukan kaos. Ibu diam sejenak. Ia melihat ke sekeliling ruangan, lalu matanya berhenti menatap tajam ke arah jendela besar yang berhadapan langsung dengan pohon randu raksasa itu. Wajah ibu terlihat tegang, rahangnya sedikit mengeras. Ia berjalan mendekati jendela dan memastikan kuncinya terkait rapat. "Iya, kamarnya memang lumayan luas, tapi kamu harus rajin membersihkannya setiap hari. Rumah ini sudah bertahun-tahun ditinggalkan pemiliknya. Tidak ada manusia yang menetap di sini. Tempat yang sudah terlalu lama dibiarkan tidak berpengaruh, biasanya sangat kotor dan udaranya tidak bagus," pesan ibu dengan nada suara yang serius dan berat, nyaris terdengar seperti sebuah peringatan kaku. "Iya, Bu, pasti aku bersihkan terus, tenang saja. Besok aku tata lagi biar lebih rapi," jawabku berusaha mencairkan suasana yang tiba-tiba terasa kaku. "Satu lagi," tambah ibu sambil membalikkan badan menghadapku. "Kalau hari sudah beranjak petang, pastikan tirai jendela itu selalu ditutup rapat. Jangan pernah dibiarkan terbuka saat malam hari. Angin malam dari kebun belakang sangat tidak baik untuk kesehatanmu. Pamali juga membiarkan jendela terbuka menghadap kebun lebat seperti itu." Aku hanya mengangguk pelan tanda mengerti. Meski merasa sedikit aneh dengan tatapan ibu yang begitu khawatir, ibu kemudian keluar dari kamarku untuk membantu Riko membereskan kamarnya di sebelah ruang keluarga. Malam pertama di tempat tinggal baru ini terasa sangat asing. Biasanya saat masih menetap di perkotaan, aku selalu mendengar suara bising dari knalpot kendaraan bermotor atau obrolan tetangga dari luar pagar. Di perkampungan ini suasana sangat sunyi senyap. Hanya suara jangkrik dari arah kebun yang terdengar bersaut-sautan memecah keheningan. Tadi kami sekeluarga menyantap makan malam dengan lauk sayur asam dan ikan asin buatan ibu secara sederhana sambil duduk lesehan di ruang tengah. Kini penghuni rumah sudah masuk ke kamar masing-masing. Jarum jam beker kecil di mejaku baru bergeser menunjuk angka setengah 10 malam. Aku sudah berbaring terlentang di atas tempat tidur baru yang spraynya masih menyisakan wangi deterjen. Suasana di perkampungan ini benar-benar minim penerangan. Lampu jalan di depan rumah bersinar sangat redup kekuningan, sementara bagian belakang rumah nyaris tidak ada cahaya sama sekali akibat tertutup rimbunnya kebun. Aku memiringkan badan, menatap telepon kabel di atas meja kayu. Rasa bosan mulai merayap naik. Aku ingin sekali segera menelpon pacarku untuk bercerita panjang lebar tentang kondisi tempat baru ini. Namun aku ingat kami sudah sepakat untuk menelpon saat larut malam saja. Tepatnya di atas jam 1 pagi, kami selalu manfaatkan tarif telepon tengah malam yang jauh lebih murah demi menghemat pengeluaran pulsa tagihan bulanan. Sambil menunggu waktu berjalan, aku menarik selimut sebatas dada dan mencoba memejamkan mata. Udara malam mulai terasa semakin dingin, menyusup masuk melalui celah ventilasi di bagian atas jendela kaca. Sesekali telingaku menangkap suara ranting pohon randu yang saling bergesekan akibat ditiup angin. Bunyinya berderak pelan, berulang kali terdengar seperti jari-jari tangan manusia yang sedang mengetuk-ngetuk bingkai kayu jendelaku dari luar. Perasaan canggung tidur sendirian di tempat baru membuatku sangat sulit terlelap. Mataku terus terjaga menatap langit-langit kamar, lalu tanpa sadar sering melirik ke arah tirai jendela yang sudah kututup rapat sesuai dengan pesan ibu tadi sore. Di luar sana angin perkampungan terus berembus membawa udara dingin. Aku berusaha memaksakan diri agar tetap bangun dan menunggu waktu yang tepat untuk memutar nomor telepon pacarku, mengabaikan rasa tidak nyaman yang mulai merayap di tengkuk leherku. Menit demi menit berlalu terasa begitu lambat. Aku terus memandangi pergerakan jarum jam beker di atas meja, menunggu dengan sabar sampai waktu yang disepakati tiba. Suasana sunyi di luar rumah membuat detak jarum jam itu terdengar jauh lebih keras dari biasanya. Akhirnya tepat ketika jarum pendek menyentuh angka 1 dan jarum panjang berada di angka 12, aku langsung bangun dari posisi terlentang. Aku duduk di tepi kasur menarik gagang telepon kabel yang ada di meja, lalu memutar nomor ponsel pacarku dengan cepat. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya panggilan itu diangkat. "Halo Mas, udah tidur ya?" sapaku pelan.
berusaha menjaga volume suara agar nggak membangunkan anggota keluarga yang lain. Belum lah, kan janjinya jam 1 malam baru telepon. Gimana tadi pindahannya? Lancar semua? Pasti capek banget badanmu sekarang. Balas pacarku dari ujung telepon. Suaranya terdengar renyah dan santai, langsung membuat perasaanku yang tadinya tegang dan canggung karena berada di tempat baru, perlahan menjadi jauh lebih tenang. Banget mas, badanku pegel semua rasanya habis angkat-angkat barang dari sore. Mana tadi rumahnya berdebu banget lagi. Jadi aku harus ngepel kamarku berulang kali biar bisa ditiduri malam ini. Untung saja di kamarku ada telepon ini, jadi kita bisa ngobrol santai kayak biasa. Jawabku sambil menyandarkan punggung ke kepala ranjang. Syukurlah kalau gitu. Terus gimana suasana lingkungan barunya? Enak gak di sana? Tetangganya pada ramah kan? Kalau tetangga sih aku belum sempat ketemu siapa-siapa mas. Soalnya jarak antar rumah di sini lumayan jauh, dibatasi kebun-kebun gitu. Suasananya sepi banget. Beda jauh sama rumah kita yang lama. Di sini dari tadi malam cuma kedengeran suara jangkrik aja. Terus pas di sebelah kamarku ini ada pohon randu yang besar banget. Kami terus melanjutkan obrolan dengan santai. Mulai dari membahas rencana besok pagi untuk merapikan sisa barang di ruang tengah, sampai membahas hal-hal ringan tentang pekerjaannya di tengah kota. Semuanya terasa sangat normal dan aman. Aku bahkan sempat tertawa pelan saat dia menceritakan kejadian lucu di kantornya tadi siang. Obrolan yang mengalir natural ini benar-benar membuatku lupa sejenak dengan suasana perkampungan yang begitu sunyi. Namun saat kami sudah mengobrol hampir 30 menit lamanya, perasaanku mendadak berubah jadi gak enak. Di tengah obrolan kami, mataku tanpa sengaja tertuju pada jendela kaca besar di samping ruangan. Aku baru menyadari kalau tirai kain usang yang tadi sore sudah kututup rapat, ternyata bagian ujung bawahnya sedikit tersingkap. Mungkin karena kainnya terlalu ringan dan tertiup angin yang masuk dari celah ventilasi di atas jendela. Dari celah kecil tirai yang terbuka itu, aku bisa melihat suasana di luar yang sangat pekat. Seketika muncul perasaan aneh yang merayap di tengkuk leherku. Bulu kuduku meremang. Aku merasa seakan-akan ada sepasang mata yang sedang menatap tajam ke arahku dari balik sela-sela daun pohon randu raksasa itu. Rasanya seperti diawasi dengan sangat lekat. Padahal aku tahu persis, di luar sana nggak ada penerangan sama sekali dan letaknya agak tinggi. Logikanya, nggak mungkin ada orang yang berdiri di dahan pohon pada jam 1:30 dini hari. Tapi perasaan diawasi itu begitu kuat sampai membuatku terdiam dan berhenti merespon cerita pacarku. Halo sayang, kamu masih di situ kan? Kok diem aja? Panggil pacarku dari ujung telepon, menyadarkanku dari lamunan sesaat. Iya mas, masih dengerin kok. Jawabku terbata-bata, mencoba mengalihkan pandangan dari celah jendela itu dan kembali fokus pada obrolan. Tapi usahaku gagal. Tepat setelah aku menjawab, terdengar suara gesekan ranting dari arah luar jendela. Bunyinya berkeresak cukup keras, seakan ada benda berat yang baru saja berpindah posisi di atas dahan pohon randu tersebut. Aku menahan nafas memejamkan telinga. Lalu kejadian yang membuat sekujur tubuhku kaku pun dimulai. Dari arah celah ventilasi udara yang posisinya persis di atas jendela kaca, terdengar suara nafas yang sangat berat. Suaranya serak dan terengah-engah, terdengar begitu berat dan memburu, persis seperti suara orang yang kelelahan karena kehabisan udara setelah berlari sangat jauh. Jarak suara itu terasa sangat dekat, seakan sumbernya menempel tepat di depan lubang ventilasi kamarku. Udara malam yang masuk melalui celah itu tiba-tiba terasa jauh lebih dingin dan menusuk tulang, membawa aura yang sangat tidak nyaman. Tanganku yang memegang gagang telepon mulai gemetar hebat. Jantungku berdebar sangat kencang sampai rasanya mau copot. Aku mematung, sama sekali nggak berani bergerak atau sekedar menoleh lagi ke arah jendela. Halo, kamu dengar suara aneh nggak dari teleponku? Ini kayak ada yang nafas berat banget di dekat sini mas. Tanyaku dengan suara gemetar hebat menahan takut yang luar biasa. Air mataku mulai mengenang di pelupuk mata karena panik. Pacarku di ujung telepon terdiam selama beberapa detik, terdengar bingung. Suara apa sih? Aku nggak dengar apa-apa tuh dari sini. Suara kamu juga putus-putus. Coba tenang dulu. Kamu salah dengar kali. Di situ ada siapa emangnya? Jawaban itu justru membuatku semakin panik. Pasalnya suara nafas terengah-engah dari arah ventilasi jendela itu kini terdengar semakin keras dan memburu. Bunyinya semakin jelas mengisi keheningan kamarku, seolah sosok yang bernafas itu sengaja mendekatkan mulutnya ke arah lubang udara.
agar aku bisa mendengarnya dengan sempurna. Karena ketakutan sudah mencapai puncaknya, aku nggak sanggup lagi berkata-kata. Aku langsung membanting gagang telepon itu ke tempatnya dengan kasar sampai berbunyi nyaring, lalu melompat ke atas kasur dan menarik selimut tebal hingga menutupi tubuhku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku meringkuk rapat di balik selimut, memejamkan mata erat-erat sementara tubuhku menggigil hebat di tengah malam yang semakin mencekam ini. Di bawah lapisan kain tebal ini, nafasku ikut memburu menyamai irama jantung yang berdetak sangat kencang. Rasanya dada ini sesak sekali, namun berdiam diri bersembunyi justru membuat otakku terus membayangkan hal yang macam-macam. Rasa takut yang menjalar di sekujur tubuh perlahan bercampur dengan rasa penasaran yang teramat kuat. Aku benar-benar penasaran, sebenarnya ada siapa di luar sana jam segini? Dengan sisa keberanian yang kumiliki, aku menyingkap selimut pelan-pelan. Berhati-hati agar nggak menimbulkan suara berisik dari gesekan spray. Udara malam langsung menyergap, membuat bulu romaku kembali meremang. Aku turun dari pinggiran kasur, telapak kakiku menyentuh permukaan ubin yang terasa sedingin es. Aku melangkah mengendap-endap menuju jendela kaca besar di sudut ruangan. Tanganku gemetar hebat saat jemariku menyentuh pinggiran tirai usang tersebut. Sedikit demi sedikit aku menggeser kain itu, sekedar memberi celah sempit agar sebelah mataku bisa mengintip ke arah luar. Pandanganku langsung menembus kaca menuju halaman samping. Di luar sana benar-benar sepi senyap. Gak ada siapapun yang berdiri di sana. Pandanganku hanya tertuju pada batang pohon randu raksasa yang letaknya sangat berdekatan dengan dinding kamarku. Permukaan kulit kayu pohon itu terlihat kasar, berlekuk, dan bertekstur tebal. Semuanya tampak normal seperti biasanya. Sama sekali nggak ada keberadaan orang usil atau hewan liar yang bisa menghasilkan suara nafas seberat tadi. Daun-daun randu hanya bergoyang pelan tertiup angin malam. Merasa agak lega karena pandanganku bersih dari hal-hal aneh, aku segera menarik tirai itu kembali ke posisi semula. Aku menutupnya rapat-rapat, memastikan nggak ada celah tersisa. Tanganku kemudian meraih grendel besi jendela, lalu mendorongnya perlahan sampai terdengar bunyi klik yang menandakan pengunci sudah terpasang dengan benar. Anehnya tepat ketika jari-jariku baru saja melepaskan pegangan dari grendel tersebut, suara nafas terengah-engah kembali muncul. Sialnya kali ini bunyinya jauh lebih keras dan memekakkan telinga. Suaranya begitu berat, serak seakan berasal dari tenggorokan yang sudah sangat kering dan lelah. Bunyi itu bukan lagi sekedar sayup-sayup menembus celah ventilasi. Sekarang suara nafas itu terdengar seolah-olah sumbernya menempel langsung di permukaan luar kaca jendelaku. Jaraknya hanya terhalang selapis kaca tipis dari posisi wajahku saat ini. Aku bahkan bisa membayangkan ada mulut besar yang sengaja mengembuskan udara tepat di depan kaca kamarku. Menanti reaksiku dari dalam, kakiku langsung lemas seketika. Lututku bergetar hebat sampai rasanya sulit menopang berat badanku sendiri. Tanpa berani menoleh sedikit pun ke arah tirai, aku berjalan mundur dengan langkah gontai. Begitu punggungku menyentuh tepian ranjang, aku langsung melompat naik dan menarik selimut tebal kembali menutupi seluruh kepalaku. Aku memejamkan mata sekuat tenaga. Keringat dingin bercucuran deras membasahi dahi, leher, hingga menetes ke punggungku. Baju tidurku basah oleh keringat padahal hawa kamar terasa begitu dingin menusuk. Di balik selimut, bibirku terus komat-kamit merapal doa, ayat kursi, surat-surat pendek, hingga doa sebelum tidur. Semuanya kubaca berulang kali secara acak karena pikiranku sudah kacau balau. Ya Allah, tolong lindungi aku. Jauhkan aku dari gangguan ini. Tolong. Bisiku berulang kali dengan suara bergetar dan parau. Sesekali terdengar isakan kecil dari mulutku sendiri saking takutnya. Aku terus meringkuk memeluk lututku erat-erat. Suasana tegang ini menyiksaku tanpa ampun. Suara nafas berat di luar jendela itu masih sesekali terdengar. Ketakutan ini benar-benar menguras seluruh energiku. Perlahan-lahan ritme nafasku mulai melambat meski dada masih terasa sesak. Rasa lelah yang luar biasa karena harus menahan panik berjam-jam membuat kelopak mataku terasa sangat berat. Segala daya upayaku untuk tetap sadar akhirnya runtuh. Tanpa aku sadari, aku tertidur pulas akibat kelelahan fisik dan mental yang mendera hebat malam itu. Aku terbangun secara mendadak saat hawa dingin yang luar biasa menusuk tulang.
menyapu wajahku. Selimut yang semalam menutupi seluruh tubuhku rupanya sudah melorot sebatas dada akibat pergerakanku saat tertidur. Mataku mengerja beberapa kali, mencoba menyesuaikan diri dengan suasana kamar yang remang-remang. Aku melirik ke arah jam beker di atas meja. Waktu menunjukkan pukul 4:15. Udara pagi buta ini terasa jauh lebih dingin dibandingkan tengah malam tadi. Keheningan menjelang subuh itu tiba-tiba pecah. Sayup-sayup telingaku menangkap suara aneh dari arah luar rumah. Suara itu bukan lagi nafas yang terengah-engah seperti semalam. Kali ini yang terdengar jelas adalah suara seorang wanita yang sedang menangis. Tangisan itu terdengar sangat pilu, lirih dan menyayat hati. Suaranya mengalun pelan, seakan-akan wanita tersebut sedang menanggung kesedihan yang amat dalam. Sesekali suaranya meninggi, bergetar hebat, lalu kembali merendah menjadi rintihan lirih yang membuat sekujur tubuhku merinding parah. Awalnya otakku mencoba mencari alasan logis. Aku mengira mungkin itu adalah suara lantunan ayat suci dari pengeras suara masjid desa. Mengingat ini sudah masuk waktu persiapan sholat subuh, kadang suara orang mengaji di corong masjid memang terdengar meliuk-liuk pelan. Namun setelah kudengarkan lebih seksama, irama suaranya sama sekali berbeda. Itu murni rintihan kesedihan. Terlebih lagi aku baru sadar kalau lokasi rumah kami ini berjarak sangat jauh dari masjid terdekat. Mustahil suara dari masjid bisa terdengar sejelas ini. Aku menahan nafas, memusatkan seluruh pendengaranku untuk mencari tahu dari mana sumber pastinya. Rintihan pilu itu jelas-jelas berasal dari arah luar kamarku. Suara wanita menangis itu bersumber tepat dari arah pangkal pohon randu raksasa yang berdiri kokoh di sebelah jendelaku. Aku terdiam mematung di atas kasur dengan seluruh tubuh menegang kaku. Otakku benar-benar menolak untuk memproses hal gila yang sedang terjadi ini. Aku tidak berani bergerak sedikit pun, bahkan untuk sekedar menarik nafas panjang. Aku terus meringkuk sambil menutup kedua telinga rapat-rapat menggunakan telapak tangan. Menunggu dengan penuh siksaan sampai azan subuh akhirnya berkumandang dari kejauhan dan sinar matahari pagi perlahan menyelinap masuk melalui celah ventilasi udara kamarku. Begitu suasana di luar sudah terang benderang, aku langsung melompat dari ranjang dan berlari secepat kilat keluar kamar menuju ruang makan. Di meja makan sederhana berlapis taplak plastik itu, ibu sedang sibuk menyiapkan sarapan berupa singkong rebus hangat dan beberapa gelas teh manis. Bapak dan Mas Anton sudah duduk berhadapan sambil mengunyah sarapan mereka. Tanpa permisi, aku langsung menarik kursi kayu dengan kasar dan duduk merosot di sebelah Mas Anton. Wajahku pasti terlihat sangat pucat pasi dan rambutku berantakan karena terus-terusan menggesek bantal menahan rasa takut semalaman suntuk. "Kamu kenapa, Dek? Muka kok pucat banget kayak orang sakit tipes?" tegur Mas Anton sambil meletakkan gelas tehnya dan menatapku penuh selidik. Aku mengambil nafas panjang, berusaha keras menata debaran jantung yang masih tersisa. Dengan suara bergetar dan parau, aku menceritakan semua kejadian mengerikan semalam kepada keluargaku. Mulai dari suara nafas berat dan serak yang sengaja dihembuskan di depan kaca jendela saat aku sedang menelpon, sampai rintihan tangis perempuan berhati hancur yang terdengar sangat jelas dari arah pangkal pohon randu tepat sebelum waktu subuh tiba. Aku menceritakan detailnya tanpa ada yang ditutupi, sambil berulang kali menoleh cemas ke arah lorong kamarku. Mas Anton mengerutkan dahi mendengar ceritaku yang menggebu-gebu. Ia terdiam sejenak, lalu membalas dengan senyuman tipis tanda tidak sepenuhnya percaya. "Mungkin itu cuma suara kucing liar yang lagi berantem, Dek. Kadang suara hewan peliharaan tetangga di kampung, kalau malam memang suka aneh-aneh bunyinya. Bisa seperti merintih panjang mirip orang menangis atau nafas berat orang asma. Apalagi posisi rumah kita ini kan berbatasan langsung sama kebun lebat. Suaranya gampang terbawa angin malam," ucap Mas Anton mencoba mencari alasan logis untuk menenangkanku. "Bukan, Mas, demi Tuhan ini suaranya benar-benar manusia. Nangisnya sedih banget, suaranya dekat sekali sama jendelaku. Pokoknya nanti malam aku takut kalau disuruh tidur sendirian lagi di kamar itu," balasku dengan nada setengah memohon yang nyaris menangis. Ibu yang sedang memotong singkong rebus ikut menimpali obrolan, menyuruhku agar lebih rajin membersihkan diri dan membaca banyak doa perlindungan sebelum tidur. Namun melihat tubuhku yang masih bergetar hebat saat menceritakan hal itu,
Mas Anton akhirnya menghela nafas panjang dan mengalah. Ya sudah, nanti malam Mas temani. Mas tidur di kamarmu pakai kasur lipat, biar kamu merasa lebih tenang dan besok pagi kamu bisa tahu sendiri kalau di luar sana cuma ada suara angin atau hewan liar lewat. Kebetulan Mas juga ada rencana mau begadang untuk beresin catatan kerjaan dari kantor. Putus Mas Anton dengan nada bijak. Mendengar janji kakak laki-lakiku itu, beban berat di pundakku terasa sedikit berkurang. Malam harinya usai kami menyantap makan malam, Mas Anton benar-benar masuk ke kamarku sambil menyeret sebuah kasur busa tipis dan bantal. Ia membentangkan kasur lipat itu di lantai. Posisinya memanjang persis di sebelah pinggiran ranjang baruku. Kami sengaja menyalakan lampu kamar agar ruangan terang benderang. Untuk mengusir rasa kantuk dan rasa tegang yang menjalar, kami memutuskan untuk mengobrol santai sambil bermain kartu remi berdua di atas lantai. Waktu terus merambat pelan. Suasana perkampungan kembali berubah menjadi sangat sunyi dan nyaris tanpa kehidupan. Jarum jam beker di mejaku sudah melewati angka 12 malam. Sesekali telingaku hanya menangkap bunyi jangkrik dari semak-semak dan hembusan angin yang menerpa daun pohon randu. Mataku mulai terasa lengket menahan kantuk yang amat sangat. Mas Anton juga sudah menguap beberapa kali sambil terus mengocok kartu remi di tangannya. Semuanya terasa aman dan terkendali. Tidak ada tanda-tanda gangguan menakutkan seperti malam sebelumnya. Namun, rasa aman palsu itu hancur berantakan tepat saat jarum jam menunjuk pukul 1:15 dini hari. Suasana hening di dalam kamar tiba-tiba dipecahkan oleh suara rintihan lirih yang menyusup masuk dari arah luar jendela kaca. Bulu romaku seketika berdiri tegak. Tubuhku mendadak kedinginan. Aku refleks melempar kartu remi di tanganku dan langsung menatap wajah Mas Anton. Gerakan tangan kakak laki-lakiku itu rupanya juga langsung terhenti kaku di udara. Matanya melotot lebar menatap tajam ke arah tirai jendela yang tertutup rapat. Tangisan wanita itu terdengar bergema lagi. Suaranya benar-benar pilu, seakan sedang menahan penderitaan luar biasa. Belum sempat kami berdua mencerna ketakutan tersebut, tangisku itu mendadak berganti menjadi suara gumaman aneh. Bunyinya seperti sekumpulan orang tua yang sedang mengaji ayat suci. Namun temponya dibaca secara sangat cepat, berantakan, saling bertumpukan dan sama sekali tidak beraturan. Suara gumaman kasar dan cepat itu terus berputar-putar statis di sekitar area pohon randu di luar sana. Terus menyambung dengan suara wanita menangis. "Dek, kamu dengar kan? Suaranya benar-benar dari arah luar," bisik kakakku dengan wajah tegang yang luar biasa pucat. Keringat dingin mulai bermunculan di dahinya. Ia segera meletakkan tumpukan kartu ke atas kasur, lalu berdiri dengan sangat berhati-hati. "Kita harus cari tahu ini suara apa," lanjut Mas Anton dengan nada tegas demi menutupi rasa takutnya. Ia langsung melangkah keluar kamar dan setengah berlari menuju kamar Riko, adik bungsu kami. Mas Anton menepuk bahu Riko kasar sampai anak itu terbangun dengan wajah bingung, lalu memintanya ikut menemani kami mencari sumber suara aneh tersebut. Riko yang masih mengucek mata menuruti permintaan kakaknya saat Mas Anton menyodorkan senter hitam berukuran besar milik bapak kepadanya. Kami bertiga akhirnya berdiri berkerumun di ruang tengah. Mas Anton memimpin barisan. Ia perlahan memutar anak kunci pintu belakang agar engselnya tidak berbunyi nyaring. Udara malam yang luar biasa dingin langsung menerjang wajah kami begitu pintu terbuka. Kami melangkah mengendap-endap keluar rumah, menyusuri tanah kebun samping yang lembab menuju arah luar kamarku. Riko menyalakan senter besar itu. Sorot cahaya putih yang menyilaukan seketika menembus pekatnya malam. Kami bertiga berdiri mematung, tepat di bawah pohon randu raksasa itu. Mas Anton merampas senter dari tangan Riko, lalu menyorotkan sinarnya secara merata. Mulai dari bagian paling bawah pangkal batang pohon yang melekuk-lekuk kasar, menyusuri bagian tengahnya, hingga terus ke atas, menembus ranting-ranting besar yang ditumbuhi daun-daun rimbun. Kami menajamkan penglihatan, mencari sosok tetangga iseng, maling atau hewan yang mengeluarkan suara tadi. Hasilnya benar-benar nihil. Tidak ada siapapun yang berdiri atau bersembunyi di dahan pohon itu. Suasana langsung kembali menjadi sunyi senyap seiring dengan kedatangan kami bertiga di lokasi tersebut. "Mungkin suaranya terbawa angin dari masjid, Mas. Kan tadi jelas banget terdengar seperti suara orang mengaji jamaah," usul Riko memecah keningan sambil memeluk kedua lengannya menahan dingin. Mas Anton menyetujui ucapan Riko.
Berbekal senter besar itu, kami langsung berjalan tergesa-gesa menyusuri jalan tanah berbatu sejauh beberapa ratus meter menuju satu-satunya bangunan ibadah terdekat yang berada di ujung jalan kampung. Dada kami terus berdebar kencang, penuh rasa harap cemas. Namun setibanya kami di pelataran bangunan tersebut, kami kembali menemui jalan buntu. Seluruh lampu masjid dimatikan. Pintu utama kayu berukir itu terkunci rapat dengan gembok besar dari luar. Suasana pelataran masjid benar-benar sunyi, gelap dan kosong melompong. Sama sekali tidak ada tanda-tanda kehadiran manusia, apalagi orang tua yang sedang mengaji di sana. Kami bertiga hanya bisa saling menatap wajah satu sama lain dalam diam, menyadari perlahan bahwa suara-suara malam itu bukanlah berasal dari manusia biasa. Udara subuh yang sangat dingin menusuk tulang memaksa kami bergegas masuk kembali ke dalam rumah dengan langkah gontai dan perasaan kalut. Begitu matahari terbit terang menerangi perkampungan, rasa takutku perlahan memudar berganti dengan rasa penasaran yang teramat kuat. Aku dan Mas Anton berjalan kaki menyusuri jalan berbatu untuk mencari sarapan di warung tenda pinggir jalan utama desa. Setibanya di sana, kami memesan 2 porsi bubur ayam. Penjualnya seorang ibu parubaya yang terlihat sangat ramah menyambut kedatangan pelanggannya. Karena isi kepalaku terus dipenuhi banyak pertanyaan mengenai kejadian semalam, Mas Anton memberanikan diri membuka obrolan santai sambil mengaduk teh hangat. "Bu, maaf mau tanya, rumah besar yang ada pohon randu raksasa di dekat tikungan sana, emangnya udah lama dibiarkan terbengkalai ya sebelum kami sewa?" Tanya Mas Anton dengan hati-hati sambil menaruh sendoknya. Ibu penjual bubur langsung menghentikan tangannya yang sedang menuang kuah kuning ke dalam mangkuk. Ia menatap kami berdua bergantian dengan mata membelalak lebar. Wajahnya menyiratkan rasa terkejut yang amat sangat. Ia bahkan sampai meletakkan centong sayur ke atas meja. "Loh, masa Mbak ini keluarga yang baru pindah ke rumah angker itu? Aduh Gusti, berani banget nyewa tempat sana," bisik ibu penjual sambil selingukan memantau jalanan sepi, seolah takut ada yang menguping pembicaraan kami. Ia lalu berjalan mendekat ke arah meja kami dan mulai menceritakan rahasia desa tersebut. Rumah besar bercat usang itu rupanya paling dihindari oleh warga kampung sini. Penunggunya adalah sosok kuntilanak yang sudah puluhan tahun diam bersarang di atas dahan tertinggi pohon randu raksasa sebelah kamarku. Menurut cerita warga sekitar yang sering diganggu, wujud makhluk gaib itu sangat nyata. Sosok ini sering menampakkan diri dengan memakai pakaian gaun putih kusam, penuh noda tanah kotor. Rambut hitamnya yang panjang aut-autan menjuntai menutupi seluruh punggung, serta kulit wajahnya sangat pucat pasi, persis seperti mayat kedinginan. Kuntilanak itulah yang selalu menangis pilu setiap tengah malam karena mencari perhatian siapa saja pendatang baru yang berani menetap di wilayahnya. Mendengar penjelasan gamblang dari warga asli setempat, selera makanku langsung lenyap seketika. Tubuhku lemas membayangkan rentetan kejadian semalam yang sangat berdekatan denganku. Selesai membayar sarapan, kami bergegas pulang ke rumah dengan nafas memburu. Aku langsung mencari ibu yang kebetulan sedang sibuk merapikan tumpukan piring bersih di dapur. Dengan suara berbisik pelan agar Riko yang sedang menonton televisi nggak makin panik, aku menceritakan semua kebenaran tentang sosok kuntilanak penunggu pohon randu tersebut, beserta asal-usul teror yang kami alami semalam. Raut wajah ibu seketika memucat drastis, matanya memancarkan rasa khawatir yang mendalam untuk keselamatan anak-anaknya. Ia berhenti menyusun piring, menarik nafas panjang lalu menatapku lekat-lekat. Walaupun terlihat jelas ibu memendam ketakutan luar biasa, ia tetap berusaha keras menenangkan hati anak perempuannya ini. "Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Pokoknya kalian harus rajin sholat dan terus berdoa minta perlindungan, biar kita nggak diganggu lagi," ucap ibu sambil mengusap pundakku dengan tangannya yang terasa amat dingin berkeringat. Sayangnya ucapan penenang dari ibu gagal meredam teror kuntilanak penunggu pohon randu tersebut. Hari-hari kami berikutnya benar-benar berubah menjadi siksaan panjang yang menguras tenaga. Makhluk gaib itu makin berani menampakkan eksistensinya tanpa henti. Tiap kali jarum jam melewati tengah malam, gangguan suara itu selalu datang meneror telinga kami dengan cara yang sama mengerikannya. Mulai dari hembusan nafas serak dan memburu yang sengaja ditiupkan berulang kali ke sela ventilasi kaca, sampai tangisan melengking keras bercampur gumaman orang tua mengaji dengan ritme super cepat menyambut waktu sholat subuh. Semuanya terus terjadi menghancurkan kewarasan kami sekeluarga.
Akibat rentetan teror mengerikan ini, kualitas istirahat kami sekeluarga hancur berantakan tanpa sisa. Mas Anton yang tadinya bertekad menjangkau akhirnya menyerah total dan memintaku pindah tidur menumpuk berdesakan di kamar ibu. Tapi hal itu benar-benar percuma saja. Suara tangisan memilukan kuntilanak berbaju putih kusam itu terus mengikuti keberadaan kami, berputar-putar di halaman luar, mengelilingi dinding rumah dengan rintihan yang menyayat hati nurani. Kami sekeluarga selalu terpaksa bergadang semalam suntuk. Duduk berkumpul di atas karpet ruang tengah untuk saling menjaga, dan baru berani tidur lelap saat matahari sudah terbit tinggi menyinari bumi. Fisikku melemah drastis sampai selalu merasa pusing mual di siang hari. Bawah mata Mas Anton, Riko, bahkan ibu menghitam lebam akibat kurang istirahat berhari-hari lamanya. Pekerjaan bapak di kantor ikut memburuk karena terus-menerus menahan kantuk. Mental kami disiksa habis-habisan oleh kengerian yang selalu menyergap setiap kali langit berubah gelap kemerahan. Suasana rumah yang luas ini berubah terasa sangat mencekik leher dan membuat kami tersiksa. Puncaknya terjadi pada malam ke-7 kami menetap di sana. Suara nafas terengah-engah dan tangisan sedih dari arah kebun pohon randu terdengar sangat berisik bersaut-sautan. Riko menangis sesegukan sambil memeluk erat lengan bapak. Badannya gemetar ketakutan minta segera diajak pergi. Melihat seluruh anggota keluarga yang menangis tersiksa secara fisik dan batin, bapak akhirnya mengambil sikap paling tegas. Beliau menyapu pandangan ke arah kami semua lalu bersuara malam itu juga. Besok pagi-pagi sekali kita langsung bereskan semua barang. Kita pindah dari sini secepatnya. Bapak lebih milih rugi uang sewa hangus daripada keluarga kita sakit-sakitan diteror makhluk halus setiap hari. Ucap bapak dengan nada suara yang bergetar menahan emosi marah. Mendengar keputusan mutlak tersebut rasanya ada batu besar bertonton yang terangkat dari dadaku. Sinar matahari keesokan harinya disambut dengan kesibukan kami membongkar seluruh lemari. Aku mengemasi semua pakaian ke dalam kardus dengan gerakan super cepat. Mas Anton memesan mobil bak terbuka secara mendadak kepada kenalan temannya. Proses pengemasan barang berjalan sangat singkat. Jauh lebih gesit daripada saat kami baru menata rumah ini. Menjelang siang terik, bapak mendatangi kediaman pemilik rumah. Bapak menyampaikan pembatalan sewa secara jujur dan berterus terang. Menyatakan kami sudah menyerah dan nggak sanggup lagi menghadapi teror kuntilanak penunggu pohon randu tersebut. Sang pemilik hanya bisa menunduk malu dan mengiyakan permohonan kami tanpa banyak mendebat. Seakan ia sedari awal sudah menduga hasil akhirnya pasti berujung seperti ini. Mobil bak terbuka berwarna hitam itu akhirnya melaju perlahan meninggalkan pekarangan angker tersebut. Aku melihat dahan pohon randu raksasa bergoyang tertiup angin untuk terakhir kalinya. Lewat spion mobil, kami sekeluarga akhirnya kembali menyewa tempat menetap di rumah lama kami yang lebih sempit namun sangat aman. Gangguan suara nafas berat dan rintihan tangis pilu kuntilanak berwajah pucat itu benar-benar musnah tertinggal jauh di desa tersebut. Kini kehidupan kami pulih dan malam-malamku terlewati nyenyak tanpa ada lagi rasa was-was. Terima kasih sudah mendengarkan kisah dari channel Narasi Misteri kali ini sampai selesai. Cerita tadi menjadi pengingat bagi kita bahwa tempat yang terlihat sepi dan tenang terkadang justru menyimpan rahasia kelam yang tidak kasat mata. Pesan untuk teman-teman pendengar, selalu berhati-hati dan cari tahu lebih dulu riwayat sebuah tempat atau rumah sebelum kalian memutuskan untuk menetap di sana. Dan yang paling utama, jangan pernah putus berdoa memohon perlindungan kepada Tuhan dimanapun kita berada. Karena sejatinya kita memang hidup berdampingan dengan makhluk gaib. Jangan lupa tinggalkan like, bagikan pengalaman mistis kalian di kolom komentar, dan share video ini agar channel kita terus berkembang. Sampai jumpa di kisah misteri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.